Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-'azizul jabbar. Yusawwirul laila 'alan nahar tadhkuratan lidhil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda basyiran wa nadhira wa da'iyan ilaih wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa umirtu li'a'dila bainakumullah Rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihi al-masir. Sadaqallahu. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang berupa iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam ini kita senantiasa eksis untuk mengagungkan syiar agama Allah. Dan ini satu wujud daripada ketakwaan hati setiap manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah menegaskan, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa yang mengagung-agungkan syiar agama Allah, sesungguhnya satu bukti dari ketakwaan hati seorang hamba Allah. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan masalah tasamuh, yaitu toleransi. Toleransi adalah hal yang sudah umum kita ketahui, yaitu tidak lain adalah kita menghormati, menghargai keyakinan agama orang lain. Tasamu yang dimaksud di dalam Islam tidak lain adalah tasamu yang bersifat aktif. Artinya kita benar-benar menghargai dan menghormati keyakinan agama lain yang berbeda. Kemudian yang kedua, memiliki pengertian bahwasanya tasamu itu adalah aktif dan bersedia untuk mencari titik-titik persamaan antara bermacam-macam perbedaan agama yang ada di Indonesia. Kemudian tasamuh juga memiliki pengertian bahwasanya kemerdekaan beragama bagi seorang muslim adalah merupakan nilai hidup yang lebih tinggi daripada nilai jiwanya itu sendiri. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu sejarah peristiwa yang menoreh pada tahun 1967 yang menjadikan pelajaran bagi kita agar tidak terulang kembali, yaitu adanya peristiwa setelah meletusnya pemberontakan gerakan T30S September tahun 65. Nah, di tahun 67 ini digunakan kesempatan oleh orang-orang yang memiliki misi Kristen dan Katolik di Indonesia, yaitu menyampaikan misinya, membawa misinya untuk mengajak orang-orang atau keluarga orang-orang komunis yang dimana mereka kepala rumah tangganya ditangkap. Maka misi mereka tidak lain adalah mengajak keluarga orang-orang komunis yang ditangkap dengan imbalan, baik itu beras maupun suplemen, agar mereka memasuki agama Islam. Dan yang kedua, sasaran yang mereka capai tidak lain adalah orang-orang muslim yang kondisinya sangat miskin, yang memerlukan bantuan. Maka sasaran yang kedua inilah mereka gunakan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, tentunya misi yang mereka lakukan
ini peristiwa pada masa yang lalu yang tidak perlu terulang kembali, yaitu sangat menyinggung perasaan umat Islam ketika itu, di mana mereka mendirikan gereja-gereja, di mana mereka mendirikan sekolah Kristen di lingkungan yang mayoritas adalah umat Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sehingga terjadilah pengerusakan gereja. Misalnya di daerah Meolabok, di daerah Aceh, yang terjadi pada bulan Juni tahun 1967, yang dilakukan oleh orang-orang yang identitasnya tentunya tidak diketahui. Dan yang kedua, pengerusakan gereja di Ujung Pandang atau Makassar pada bulan Oktober 1967. Dan yang ketiga yaitu pengerusakan sekolah Kristen di daerah Palmerah, Selipi, Jakarta. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, namun ada hikmah yang terpenting, yaitu setelah peristiwa itu, maka pada tanggal 30 November 1967 maka diselenggarakanlah musyawarah antar umat beragama di Jakarta. Sehingga di situ ditekankan perlunya ada toleransi. Nah, toleransi yang pertama adalah toleransi intern umat beragama, di mana toleransi intern umat beragama ini perlu ditumbuhkan. Misalnya setiap menjelang Ramadan, pandangan yang berbeda di dalam menentukan awal Ramadan, karena pertemuan antara bulan dan matahari pada titik tertentu terjadi perbedaan pandangan, sehingga awal Ramadan berbeda. Ini harus kita hormati, harus kita hargai. Atau penentuan hari raya, karena terjadi perbedaan, maka perbedaan ini tidak perlu kita pertajam. Jadi toleransi yang pertama adalah toleransi intern umat beragama. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Misalnya antara umat Islam dengan umat Nasrani, umat Islam dengan umat Hindu, umat Islam dengan umat Buddha. Toleransi ini ditumbuhkan dalam rangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Tentunya di dalam memahami toleransi ini harus kita ketahui, sebab di dalam agama-agama yang ada acara-acara ritual, katakanlah semacam ibadah, ada acara-acara seremonial, katakanlah semacam upacara-upacara keagamaan. Ada yang beranggapan bahwasanya ritual itu tidak boleh diikuti, sedangkan seremonial boleh diikuti. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah, agama menegaskan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lana a'maluna walakum a'malukum. Apa yang aku kerjakan adalah menjadi amal kami, dan apa yang kamu kerjakan adalah menjadi amal kami. Maka di dalam hal ini kita tidak boleh mengikuti kegiatan-kegiatan agama lain, baik yang bersifat ritual maupun seremonial. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahkan Profesor Buya Hamka almarhum pada waktu itu mengharamkan umat Islam untuk mengucapkan selamat hari Natal karena keyakinan yang berbeda, karena mereka mentuhankan yaitu Yesus sebagai anak manusia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu kalau kita perhatikan dengan peristiwa itu, maka 30 November 1967 tercapailah satu kesepakatan di mana platform Pancasila mengarahkan kepada seluruh umat beragama agar ditumbuhkan saling menghormati, saling menghargai agama lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Bahkan Kristenisasi pada tahun 1967 itu adalah hal yang sangat prinsip bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila pada waktu itu. Sama yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu tidak aneh pada tahun 1967 itu zending misi-misi agama mereka didatangkan dari asing. Ini mereka melakukan yang dinamakan yaitu peaceful aggression, penyerangan dengan semboyan perdamaian. Jadi misi mereka adalah penyerangan dengan misi perdamaian. Ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu mereka menggunakan konsep atau resep yang lama, yaitu bahwasanya mereka menyampaikan tidak lain adalah untuk menjadikan umat di Indonesia itu sebagai langkah-langkah untuk mereka atau menjadikan umat agama lain sebagai misi mereka agar mereka memasuki agama Kristen hanya dengan iming-iming beras dan supermi ketika itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau ada peristiwa semacam pengerusakan gereja pada tahun 1967, maka kita logikakan sama dengan seseorang yang terkena penyakit malaria. Tentunya badannya panas, kepalanya panas, bukan hanya cukup dikompres dengan es, namun hendaknya dicari penyebabnya. Sehingga dengan demikian terapi itu bisa dilakukan. Dan itu merupakan akses dari akibat mereka melakukan misi sembarangan, misi tanpa melihat kondisi bahwasanya mereka itu melakukan misi di daerah-daerah yang mayoritas beragama Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu toleransi atau tasamuh di dalam beragama itu ada 3. Kalau tadi saya sudah sampaikan, pertama toleransi antara umat beragama, yang kedua toleransi antar umat beragama, dan yang ketiga adalah toleransi antara umat beragama dengan pemerintah. Sebab toleransi antar umat beragama dengan pemerintah itu sangat diperlukan. Kita melihat negara-negara tetangga kita kadangkala tidak cocok dengan pemerintahan itu dijatuhkan oleh umat beragama. Sama yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu di dalam surat Asy-Syura ayat 15 Allah menegaskan wa umirtu li'adila bainakumullah. Artinya aku diperintahkan untuk berlaku adil. Kemudian Rabbuna wa Rabbukum, Tuhan kami adalah Allah dan Tuhanmu tentu adalah selain Allah. Dan a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami adalah amal kami dan bagi kamu adalah amal kami. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada pertengkaran di antara kami dan di antara kita. Ini menjadi stressing. Jadi walaupun berbeda keyakinan, berbeda agama, maka kerukunan umat beragama harus tetap dipelihara dan harus tetap dijaga. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Nanti Allah akan mengumpulkan kita pada hari kiamat nanti dan kita akan kembali kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan tidak kalah pentingnya di dalam surat Ali Imran ayat 64 Allah menegaskan kepada kita agar kita mengucapkan isyhadu bi anna muslimun. Jadi isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwasanya saya ini adalah orang-orang atau hamba Allah yang berserah diri, tunduk patuh kepada Allah. Sama yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu peristiwa pada tahun 1967 menjadikan perhatian dan pelajaran bagi kita. Hendaknya jangan sampai berulang kembali. Apa yang mereka lakukan adalah satu bentuk kesalahan dan aksesnya. Akses yang terjadi adalah perusakan tempat-tempat ibadah oleh orang-orang yang membela agama Islam. Demikian jamaah, akhirnya kita tutup dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.